Shalom the Warriors, dalam program Life Healthy for God Glory ini akan membahas seputar dunia kesehatan. Membicarakan gaya, pola hidup yang sehat yang dipadukan dengan kebenaran Alkitab. Pastinya memberkati kita dengan ilmu pengetahuan lebih lagi. Jadi, saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atas tanggapan kalian di bawah ini. Kalau mau bertanya juga boleh langsung ditulis di dalam kolom komentar. Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan dukungan kepada pelayanan kami ini juga bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Shalom semuanya. Shalom. Pak Jimmy, Pak Les, apa kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat dan baik ya. Jumpa kembali di tahun 2021. Tapi kita perlu tahu loh, ada persoalan tahun 2020 yang masih kebawa sampai saat ini, gitu ya. Dan ini justru saat ini lagi saat-saat genting-gentingnya yang luar biasa. Dan kita akan malam hari ini dalam program kita tetap Live Healthy for God's Glory, ya. Kita akan membahas dengan penjelasan-penjelasan yang luar biasa dari hambanya, Bapak Jimmy. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk perjumpaan yang indah di tahun 2021 di program awal kami kembali. Kami percaya pasti kami akan mendapat hikmat yang baru yang daripada Engkau melalui apapun yang akan dibahas, yang dibicarakan pada malam hari ini, menjadi sesuatu yang baru untuk kuat kami melangkah di tahun 2021. Biarlah berkati hamba-Mu, Bapak Jimmy, agar kiranya apa yang disampaikan adalah benar-benar juga kekuatan daripada Engkau. Kami mau sama-sama diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, Pak Jimmy, boleh kita mungkin langsung di dalam pembahasan yang ada. Tapi sebelumnya, Pak Jimmy, keluarga baik-baik ya, Pak? Puji Tuhan, baik semua, Bu. Amin. Bu Roli, Pak Les Pak Les juga juga semua baik-baik ya? baik ya? Baik, ya. Baik-baik kok. Ya, silakan Pak. Baik, shalom semuanya. Sebelumnya, selamat tahun baru di 2021 ini. Mari kita menyongsong di tahun ini dengan penuh semangat, sukacita, dan juga damai dalam Tuhan. Baiklah, hari ini tema yang akan kita belajar bersama yaitu tentang the new normal. Baik, tema untuk awal tahun ini kita akan mulai di tema tentang learning the new normal. Nah, kita tahu ya, saudara, arti dari learning the new normal ini kan, apalagi kita dengan masa pandemik yang kian hari kita lihat di berita, ya kan, kasus positif kian hari kian meningkat, bahkan rumah sakit sudah mulai tidak bisa menampung para pasien-pasien virus COVID ini. Iya. Iya, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya mari kita membaca ayat firman Tuhan tentang iman, yaitu pada 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Beginilah bunyinya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah hikmat. Itu pada 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, kita tahu saudara bahwa kita hidup harus beriman pada Tuhan. Itu sudah mutlak. Nah, namun iman saja itu tidak cukup. Kenapa? Karena Tuhan juga ingin kita mempunyai hikmat. Setuju ya, saudara? Iya. Karena ayat ini juga mengatakan kan,
bahwa dengan kita mengenal kitab suci, maka kita akan mendapatkan hikmat. Ya kan, memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi iman dan hikmat itu harus bersamaan. Tidak bisa hanya iman saja atau hikmat saja. Nah, sekarang apa kaitannya hikmat dan iman ini dengan pandemi COVID ini? Nah, mari kita bahas iman dan hikmat. Ya, yang pertama kita mengenal firman Tuhan. Dan kita mengenal firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan iman dan hikmat. Nah, yang berkait dengan kaitan pandemi ini, iman itu apa? Kita akan belajar tentang kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Betul ya? Iya. Nah, sedangkan untuk hikmati apa? Cara kita berpikir dan juga kebiasaan atau habit. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa oke, baik kita beriman pada Tuhan, itu sudah cukup, Tuhan pasti lindungi kita. Betul ya saudara? Banyak kan orang punya cara pikir seperti itu kan? Nah, tapi Tuhan juga ingin kita mempunyai hikmat, cara kita berpikir, ya kan, dan kebiasaan untuk menghadapi pandemik ini. Iya. Benar ya? Iya, benar Pak. Makanya kita jangan mencobai Tuhan dengan apa? Oh, nggak masalah. Saya beriman pada Tuhan, jadi saya nggak usah pakai masker. Tuhan pasti lindungi. Dan juga sempat sih kemana ada situasi, tenang, ada darah Yesus kan gitu biasanya ya. Itu bicara iman sih ya it's okay ya, tapi benar seperti yang Bapak bilang ini hikmat ya, cara berpikir dan kebiasaan saat ini harus diterapkan ya. Di kitab 2 Timotius sudah mengatakan kan bahwa hikmat dan iman harus bersamaan. Nah, sekarang kita akan mendalami apakah virus itu. Oke, baik, kita akan mengenal tentang virus ya. Ia adalah parasit mikroskopis. Apa itu? Itu dia jauh lebih kecil daripada bakteri. Sangat kecil. Nah, virus ini hampir ada di mana-mana, saudara. Terus dia terdiri dari bahan genetik, RNA atau DNA, dikelilingi oleh lapisan protein, dan juga lipid atau lemak atau glikoprotein. Nah, kita bisa lihat di gambar pada kanan ini. Nah, seperti inilah virus itu, saudara. Nah, terus virus tidak dapat bereplikasi tanpa inang. Nah, ini harus dipahami, saudara. Dia butuh inang untuk bereplikasi. Apa itu replikasi? Berkembang biak. Dia butuh inang. Dia tidak bisa berkembang biak sendiri tanpa inang. Atau kita sebut, dia kendaraan lah. Ibaratnya seperti itu. Dia butuh inang. Saudara tahu ya inang ya? Inang itu maksudnya wadah gitu ya Pak? Ya, seperti wadah. Atau dia butuh sesuatu untuk ini. Dia nggak bisa berkembang sendiri. Oke. Nah, yang berikutnya, dia tidak memiliki kapasitas untuk berkembang biak di luar tubuh inang. Di luar tubuh inang. Ya, nanti dia orang harus... pikir inang ini kayak induknya gitu, bukan padahal ya Pak? Bukan itu ya, maksudnya seperti ya? gitulah. Oke. Nah, yang berikutnya, ia hanya ada untuk bereproduksi. Jadi reproduksinya dia cepat sekali.
Nah, saat bereproduksi, keturunannya menyebar ke sel baru dan inang baru. Nah, ketika virus ini bereplikasi di dalam tubuh, nah barulah ia mulai memengaruhi inang. Nah, setelah periode inkubasi, atau inkubasi ya, seperti masa tidur, nah gejala mungkin mulai terlihat. Jadi orang kalau terpapar virus itu tidak langsung sakit, saudara. Butuh waktu ya, Pak ya? Ya, dia butuh waktu. Dan itu tergantung juga dari virus apa dulu. Iya. Nah, COVID ini dia bereproduksinya cepat sekali, saudara. Baik, ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak. Virusnya, kalau kita lagi bicara tentang COVID-19 ini ya, Pak ya. Iya. Virus dia ini sama nggak seperti kalau kita sebelum ada COVID-19 ini kan seperti kita berbatuk gitu ya. Sebenarnya misalnya menutup tangan kan hacim gitu kan. Nah, terus setelah itu kan kita mungkin pegang meja, pegang apa gitu ya Pak ya. Ini saya nggak bicara, saya belum bicara COVID-19 nih. Batuk biasa, pilek biasa waktu itu sebelum ada COVID-19 ini ya. Nah, waktu kita pegang meja atau apa, nah ada orang lain memegang, terus dia akhirnya dia juga berpegangan kepada muka, itu juga virus itu masih hidup, Pak. Nah, tergantung. Daya tahannya, iya. Tergantung, Bu. Dia menempelnya pada benda apa dulu? Misalnya di meja deh, Pak, restoran deh, meja restoran gitu ya, Pak ya. Nah, gini, jadi kalau misalnya di luar tubuh, dia tidak bisa hidup lama. Durasinya berapa jam itu tidak ada yang presisi. Nah, namun di luar dari lender itu bukan hanya virus, kuman-kuman lain juga ada. Iya. Jadi virus ini kalau sudah di luar tubuh, dia tidak bisa hidup lama. Berarti kalau gitu misalnya kita baru kejadian misalnya orang yang pilek itu pegang meja, kita beberapa kemudian pegang, itu yang bisa gitu ya Pak. Tapi kalau udah butuh waktu sedikit lama, itu sudah tidak berefek ya Pak ya? Iya, kalau misalnya dia bisa hidup lama di luar tubuh, bayangkan berapa juta orang akan terpapar dalam sehari. Iya, iya. Masuk akal kan? Sebenarnya berapa lama Pak daya hidupnya dia di luar tubuh? Cepat sekali, Bu. Sampai sekarang belum ada yang bisa menilai persisnya berapa lama. Tergantung dari situasi di sekelilingnya itu, atmosfernya. I see. Kalau di ruang ber-AC, Pak? Nah, di ruang ber-AC juga kembali lagi, Bu. Orang yang terpapar itu kebanyakan itu karena apa? Bertatapan muka. Itu yang membuat orang mudah terpapar. Betul kan? Bertatap muka langsung ya, Pak ya? Ya, karena kalau kita bersin, batuk, itu kecepatannya luar biasa itu. Oke. Sama bicara nggak begitu ya, Pak? Beda ya? Bicara juga sama. Bu Roli tahu kira-kira kecepatannya berapa orang kalau bersin itu? Wah, belum, Atau Pak. batuk? Itu memang langsung otomatis ya, Pak ya? Tebak aja, Bu, kira-kira berapa kecepatannya? 100, 200 km per jam? 300 ya, Pak? 300. Pak Les? Nggak apa-apa, coba kasih tebakan. 900 lah, Pak. Ya, benar. 900 lebih kecepatan pesawat. Wow. Sekarang pertanyaan, siapa yang dari kita dapat menghindar? Kalau orang bersin atau batuk, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Dengan berjarak berapa, Pak?
tergantung juga orang bersihnya seberapa keras. Kalau berbicara biasanya 1,5 meter cukup lah, minimal. Oke. Tapi intinya kembali lagi, walaupun 1,5 meter, alangkah baiknya kita memakai masker. Karena kita manusia bersosialisasi, tidak mungkin kita menjaga jarak. Apalagi di kota-kota besar, seperti di Jakarta, di Surabaya, di Bandung. Oke, ini pertanyaan lagi nih Pak. Kita kan pakai masker ya Pak ya? Iya. Terus oke lah, misalnya ketika orang itu dengan kecepatan 900 dalam bicara gitu, menempel ke masker kita, gitu ya Pak ya? Nah, saya mau nanya, waktu ke masker kita itu, butuh berapa lama dia bertahan di dalam di luar masker itu sehingga akan mati dengan sendirinya. Yang berbahaya gini kan Pak, ketika dia menempel di masker kita pegang dong tangan kita pakai masker, tangan kita ke masker itu. Terus mulai deh kita megang kecepatan itu beberapa berbahayanya gitu loh Pak. Nah, nanti kita akan lihat di diagram itu. Sebenarnya orang kalau bersin itu bukan kayak 100% dihadang. Pasti ada droplet-droplet yang sangat kecil sekali yang keluar. Namun tidak separah kalau jika kita tidak memakai masker. Iya. Jadi kembali masker lagi. Udah sebagai. Jadi gini, masker tidak melindungi kita 100%, Bu. Iya, betul. Iya. Saya beri contoh, kenapa masker tidak memberikan 100% juga. Banyak dokter, para medis yang terpapar juga. Ya itu tadi Pak, saya berpikir bukan karena dia masuk lewat maskernya, tapi tangan yang memegang masker itu posisi di luar itu yang akhirnya kemana-mana seperti itu. Ya. Sebagai contoh lagi Pak, masalah uang sekarang nih Pak ya. Orang katanya pegang uang aja jadi takut sekarang. Uang disemprot-semprot semua sama desinfektan. Begitu juga tombol ATM, ya, tombol ATM juga itu jadi ngeri juga karena kan kita nggak tahu tangan-tangan. Maka saya mau tanya, seberapa lama sebenarnya virus itu tuh bertahan di udara seperti itu gitu? Sedangkan Virus tadi tidak belum ada bisa tahan, Bu, di udara. Virus tidak menyebar lewat udara, bukan airborne. Oke. Kalau virus itu menyebar di udara, itu tidak butuh waktu 1 tahun untuk terpapar. Bisa-bisa hanya hitungan bulan seluruh dunia terpapar. Iya, betul. Apalagi terbawa angin kan? Iya. Jadi dia butuh yang namanya inang. Ini yang saudara harus ingat. Dia butuh inang, dia butuh kendaraan untuk mentransfer atau menularkan. Sebagai contoh tadi itu ya Pak, misalnya dia nempel di mesin ATM, gitu ya Pak ya. Terus kita pegang nih orang baru. Nah itu berarti kita bisa kena gitu ya Pak ya. Oke, baik gini Bu, saudara-saudara. Jadi untuk menyederhanakan supaya kita tidak usah terlalu takut akan virus COVID ini. Jadi begini, ketika saudara beraktivitas di luar, tidak mungkin kita tidak memegang benda. Ya. Betul. Kita akan memegang lift, memencet lift, memegang gagang pintu, ya kan, memegang meja, dan lain-lain sebagainya. Kalau saran saya begini, pertama kita harus memakai masker. Masker jangan kita lepas, kita pasang, kita lepas, kita pasang. Oke. Masker bukan sesuatu yang seperti bongkar pasang gitu, jadi pasang, lepas, pasang, lepas, pasang, lepas. Jangan biasakan itu. Oke. Jadi kalau ketika saudara pasang-pasanglah terus. Nah, ketika beraktivitas tangan kita memegang sini, memegang sana kan? Iya. Nah, ketika kita memegang sini, memegang sana itu tidak langsung kita terpapar. Bisa juga kuman, bakteri, maupun virus atau apapun ada di tangan kita. Nah, namun ketika kita mau membuka masker kita, ingat satu hal, kita cuci tangan dulu dengan sabun dan air mengalir. Sampai benar-benar bersih. Oke. Barulah kita buka masker kita. Wow. Sedikit merepotkan nih Pak, kita pikir pakai masker. Mau makan enak aja kita buka. Kita makan,
Terus habis selesai makan kita pakai lagi, Nah, gitu kan. pertanyaannya adalah ketika Bu Roli lepas, kita nggak tahu sebelah kita pas lewat, betul kan? Iya, iya, iya. Ya kan, apalagi kita hidup di kota besar. Nah, biasakan masker itu jangan sering-sering dilepas, dipasang, betul nggak? Kita nggak tahu virus itu bisa menurun dari siapa saja. Apalagi sekarang banyak orang tanpa gejala, OTG itu banyak sekali di mana-mana. Iya, iya. Benar kan, Bu? Benar, benar, Pak. Benar sekali. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir. Oh, dikit-dikit hand sanitizer, pecat rambut, Pak, ini. Kita beraktivitas biasa saja. Namun yang paling penting adalah apa? Kita harus pakai masker. Jangan kita lepas. Apalagi taruh di dagu. Banyak kan orang sekarang suka taruh di dagu kan? Iya, Pak, diturunin ke bawah mulut, hidung doang yang kelihatan Nah, napas. hidung doang. Kadang ditaruh di bawah dagu, keliling sini sana ngobrol. Kadang dia lupa. Iya, iya, Pak. Dia lupa kalau masker itu jadi dipakai. Kenapa banyak orang terpapar? Bukan karena dia tidak memakai masker sama sekali. Kadang-kadang ada juga pakai tapi taruh di dagu. Taruh di bawah hidung. Alasannya apa? Pengap. Betul kan? Iya, Susah iya. bernafas. Nah, carilah masker yang lebih baik. Kan tidak setimpal. Hanya karena taruh di bawah hidung, akhirnya dia terpapar. Iya, iya, Pak. Jadi biasakan masker itu selalu Jangan dipakai lepas dengan ya, Pak. baik. Ya, Bu? Maka sekarang saya ada lagi nih, Pak, jadinya. Saya pakai masker satu di dalam, satu lagi masker di luar. Jadi pakai 2 masker. Itu bagaimana, Pak, menurut Bapak? Yang dimaksud masker dalam, masker di luar apa, Bu? Boleh. Pakai lagi masker, misalnya satu nih masker bahan, ya. Yang di luarnya itu masker medis. Jadi gini, sebenarnya masker medis saja sudah cukup. Yang penting kualitasnya yang baik. Iya. Tapi kayaknya lebih safety kalau 2 begitu deh, Pak. Nah, pertanyaan yang cukup bagus. Jadi begini, Bu. Kalau Ibu Roli atau saudara-saudara merasa bahwa satu masker tidak cukup, saya paham. Mungkin karena saudara ragu dengan kualitas masker itu kan? Sebenarnya pakai double kan karena kualitasnya kan? Ya, merasa lebih safety aja gitu. Nggak apa-apa. Kalau saran saya nggak apa-apa. Selama saudara tidak merasa ada keluhan seperti sesak nafas. Oh, iya, iya, iya. Bagi saya nggak masalah. Pakai 2 nggak masalah. Pakai 1 juga nggak masalah. Yang penting kualitasnya. Ingat ya, waktu pandemik awal, harga masker sangat mahal. Saya pahami. Banyak orang akhirnya beralih yang kualitasnya tidak terlalu bagus. Sekarang kan masker udah tidak mahal lagi kan? Udah nggak mahal sekarang. Udah nggak mahal. Iya. Sekarang malah orang nggak beli masker. Kalau mahal diburu. Kalau sudah murah nggak dibeli. Atau jarang beli. Betul kan? Kan COVID tidak mengenal gender, tidak mengenal ras, tidak mengenal umur. Iya. Itu bagaimana, Pak, kalau pakai masker medis yang sudah dipakai itu dicuci lagi, dipakai lagi? Jangan. Masker medis harus sekali pakai buang karena bahannya tidak tahan air. Bagian dalamnya harus dibuang. Iya, I see, oke. Sekarang pertanyaannya, buat apa kita harus mengirit uang hanya 1.000-2.000 perak? Ya itu memang masker harus sekali pakai, buang itu sebenarnya. Betul. Sama seperti tisu. Tisu mau dicuci dipakai lagi nggak? Kan nggak. Ya, betul kan? Betul, betul, Pak, setuju. Itulah, saudara. Nah, berarti, Pak, cara pembuangan masker juga itu sebenarnya nggak usah takut ya, Pak, karena seperti Bapak tadi bilang,
dia tidak akan menempel kuat di luar beberapa lama gitu ya Pak ya? Ya. Namun kita juga jangan pegang masker orang lain sudah dipakai terus kita pegang muka kita, jangan. Karena kumannya juga banyak yang nempel di masker itu. Iya, pastinya Pak, iya. Ya, intinya nomor 1, masker kalau sudah kita pakai dengan baik, jangan kita sering lepas. Pakai, lepas. Apalagi taruh dagu. Kita ngobrol, kita lupa akhirnya. Iya. Betul kan? Betul Pak, betul. Apa Satu bedanya taruh di dagu dan tidak pakai? Sekalian nggak usah pakai. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Pak, lanjut Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, penyebaran virus ini dapat melalui apa? Pertama, pertukaran air liur. Batuk atau bersin, contoh seperti flu, ya kan? Atau virus corona yang sekarang ini. Terus yang kedua, juga bisa lewat sentuhan. Yang ketiga, kontak seksual, contoh seperti herpes, HIV. Yang keempat, makanan atau air yang terkontaminasi. Ya kan, contoh flu babi. Yang kelima, serangga yang membawa mereka dari satu orang ke orang lain. Contoh virus Zika, malaria. Dan yang terakhir, ibu ke anak selama kehamilan atau persalinan. Sekarang saya mau tanya, dari semua penyebaran ini, ada nggak virus itu menyebar dengan sendirinya tanpa inang? Nggak ada Pak. Semua butuh inang. Betul ya? Iya. Berarti kalau virus corona ya, itu nggak bisa lewat makanan atau air yang terkontaminasi ya Pak? Kalau langsung dari makanan, tidak. Tapi kalau misalnya orang itu memasak nih, si pemasak, terus ternyata dia sendiri, mungkin kan akhirnya karena nggak pakai masker gitu dia masak, terus ada pembeli makan di rumah. Nah, itu yang sebenarnya yang menularkan itu bukan makanan, tapi air liur yang tukang masak itu. Jadi yang poin pertama, pertukaran air liur. Oke. Betul ya? Iya Pak, iya. Setuju? Iya. Nah, kalau makanan yang terkontaminasi, flu babi kita sudah belajar kan? Iya. Tentang kosher food. Berarti inangnya ada di mana? Ada di babi. Inangnya itu. Kalau yang pertanyaan Bu Ruli itu menjawab yang poin pertama, pertukaran air liur, bukan di makanannya. Yang kita takutin kalau kita beli makanan itu karena si pembuatnya itu mengeluarkan air liur yang tertinggal yang akhirnya dimakan gitu ya Pak ya? Ya. Makanya kalau Ibu Ruli atau saudara-saudara khawatir, ya makan di rumah lebih baik. Jangan ambil makanan-makanan yang terbuka ya Pak ya? Ya, karena bukan hanya virus corona. Sekarang saya cukup heran ya, kenapa kita kok sekarang terlalu khawatir dengan namanya virus corona pada makanan dan sebagainya. Sebenarnya kan banyak virus yang lain juga ada di makanan itu. Iya. Saya beri contoh, seperti flu babi. Ya kan? Nah, virus yang ada di babi itu banyak sekali, saudara. Iya kan? Sebenarnya yang paling penting apa? Kita terapkan hidup yang sehat, yang bersih. Iya. Dengan sendirinya bukan hanya virus corona yang dapat kita cegah. Virus-virus lain juga dapat kita cegah, bakteri-bakteri, kuman-kuman yang lain juga kita bisa cegah. Virus corona ini hanya apa? Salah satunya saja. Makanya kalau kita mempelajari bagaimana penyebaran dari virus ini, maka kita dapat mencegahnya.
Tapi merupakan salah satu virus yang paling menakutkan ya Pak ya, dari virus-virus lainnya. Banyak Bu, virus yang menakutkan sebenarnya banyak sekali Bu. Hanya saja virus corona ini apa? Mudah menular. I see. Itu yang bikin ngeri, mudah menular. Karena dia pertukarannya lewat air liur. Dan penyebarannya sangat mudah. Apalagi kita manusia bersosialisasi kan? Iya. Makanya kenapa sangat dianjurkan memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Karena dengan mencuci tangan, virus-virus yang ada di tangan kita itu akan digelontorkan. Seperti yang tadi kan kita lihat dari anatominya virus, bagian paling luar kan dia mengandung seperti lemak, lipid, atau glikoprotein. Iya, iya. Iya, jadi sedikit memahami ya Pak ya, mungkin buat yang mendengarkan ya. Kenapa contohnya kita masuk ke satu tempat itu, contoh ke supermarket lah ya, nggak usah. Ini memang disiapkan air untuk mencuci tangan. Karena ketika mungkin yang dimaksud itu adalah mereka mau tangan kita tuh bersih, safety. Betul. Jadi ketika kita di dalam memilih-milih roti, memilih-milih apa tuh tidak ada yang tertinggal. Sehingga untuk customer berikutnya akan memegang barang itu kembali gitu ya. Jadi itu memang sih benar-benar cuci tangan itu memang harus dilakukan benar-benar memang bagi setiap untuk orang. menerapkan hidup bersih. Iya, betul Pak. Jadi ketika dia memegang sesuatu di dalam ruangan yang baru dia masukin, itu benar-benar tangan dia benar-benar tidak membawa virus apapun gitu. Ya. Tapi cukup nggak dengan desinfektan doang, Pak, tanpa cuci tangan? Jadi begini, virus tidak bisa dibunuh. Disinfektan hanya bisa membuat virus itu koma saja. Oh ya? Yang bisa menyingkirkan itu apa? Dengan sabun. Oh ya. Nah, ini kita akan belajar Bu di lain kesempatan. Karena waktu kita terbatas. Wow, Pak. Ini menarik banget, Pak. Orang pikir dengan pegang hand sanitizer tuh mati, Pak. Ya, nanti kita akan bahas, Bu. Hand sanitizer itu fungsinya untuk apa? Next ya, Pak ya. Karena lagi urgent banget nih, Pak. Next. Ya. Urgent banget, Pak, soalnya, Pak. Ya, supaya orang nggak salah berpikir ketika dia merasa sudah dengan hand sanitizer, aman, gitu loh. Oh, I see, Pak. Baik, Bu, di lain kesempatan kita akan bahas. Ya, Pak Jimmy, waktu terasa cepat sekali ya, Pales. Waktu terasa cepat sekali. Ini baru saya ngoceh dari tadi nih. Pales belum nih. Dan mungkin kalau ada yang mau bertanya, ya, silakan ketik ya, dan kami akan jawab ya di minggu kemudian gitu ya Pak ya. Pokoknya pasti kami akan jawab untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Gitu ya Pak Jimmy, Pak Lesmana. Sehat-sehat selalu ya. Sehingga kita bisa terus dalam program ini untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sampai ketemu.